Qin Yichen membanggakan bahwa dia telah mengambil sikap yang paling bijaksana dan sopan. Dia bahkan sedikit menundukkan kepalanya ke arah penguasa alam semesta ini. Dia memiliki hasrat untuk darah, tetapi darah tidak berarti kecerobohan. Dia harus kembali, dan para dewa Olympus adalah sesuatu yang tidak bisa dia provokasi. Namun meski begitu, keramahan Qin Yichen tidak menukar kesopanan Ares, dan bahkan membuat mata dewa perang yang kuat itu sedikit bersinar, dipenuhi dengan sentuhan ketidakpahaman yang langka. Ya Tuhan, kamu sudah terlalu lama bingung di dunia, tidakkah kamu mengerti? Apa kemuliaan untuk bergabung dengan kemuliaan Olympus? Ares masih mengajar dengan sabar. Suara ilahinya seolah tak terlihat dengan kekuatan yang meyakinkan dan mendambakan. Qin Yichen tersenyum. Tidak bisakah dia mengerti? Menerima cabang zaitun ini sama dengan bergabung dengan Anda, yaitu anggota Olympus, peserta dalam kekuatan dominan alam semesta ini, yang merupakan simbol dari yang lebih tinggi. Ada banyak orang percaya yang mengagumi dan menyembah, dan manfaatnya tidak terlalu banyak. Menurut pemahaman Qin Yichen, Olympus adalah lingkaran yang mendominasi alam semesta ini. Lingkaran atas, menjadi anggota kelas atas, ada banyak manfaat. Terutama kemampuan memerintah semacam ini jauh melebihi pengadilan surgawi dan pengadilan iblis kuno. Meskipun Qin Yichen tidak tahu siapa Raja Dewa Zeus dan leluhur hitam yang lebih kuat, dominasi Olympus jelas lebih tak tertembus daripada leluhur hitam, menutupi langit hanya dengan satu tangan. Di alam semesta ini, Olympus adalah dewa di atas. Satu-satunya hal yang membedakannya adalah dikatakan bahwa di ujung utara, ada juga seekor Protos, yang diperintah oleh dewa bernama Odin. Kondisi ini semuanya sangat baik, dan Qin Yichen juga tahu persis apa artinya masa depan yang cerah bagi Ares, 12 dewa tuan, untuk menjatuhkan cabang zaitun secara langsung. Tapi, maaf, Lord Ares, saya juga mengagumi kecemerlangan para dewa, tetapi mungkin saya sudah terbiasa dengan kebebasan, dan saya ingin melakukan perjalanan di dunia tanpa menahan diri. Qin Yichen tersenyum pahit, dan jawaban ini sudah mengejutkan semua orang yang hadir. Hitam adalah yang paling luar biasa, kesempatan yang dia impikan, dan itu juga adalah dewa-dewa, dewa perang, yang direkrut secara pribadi oleh Ares. Ini, dewa utama, bahkan memilih untuk menolak. Alasan apa yang dia miliki untuk penolakan? Sulit bagi hitam untuk menerimanya. Jika itu dia pasti tidak akan ragu, dan penuh kehormatan dan kekaguman, bermandikan pemurnian para dewa. Bahkan mata indah dari permata biru Raja Ksatria Arthur sangat lebar. Ini, orang ini tidak ingin menjadi dewa. Bahkan jika dia peduli tentang kemuliaan, tetapi dia tidak peduli tentang kemuliaan, dia merasa sangat bertindak di hadapan kebaikan Ares. Ini adalah semacam kemuliaan, tetapi pria ini sebenarnya menolak. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang arogan seperti Gilgamesh. Klub Dewa Tua Kasa bahkan lebih terkejut dan tersentak. Dia pasti salah dengar. Di dunia ini, selain iblis yang tidak dapat disembuhkan, ada juga Gilgamesh yang kejam. Tidak ada yang akan menolak Olympus. Glory. Ana bahkan lebih bersemangat. Yang terlemah, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk berlari ke sisi Qin Yichen, menarik lengan bajunya, dan berbisik, Tuan Tuhan, kekuatanmu telah diakui oleh Tuan Ares, masa depanmu sepotong cahaya. Petik 2. Rangkullah kemuliaan Olympus, itu akan menjadi awal dari legenda hidup Anda. Dari mata Ana, Qin Yichen melihat kebaikan murni, bukan karena dia berharap dia bisa memegang pahanya untuk persahabatan setelah menjadi dewa, tetapi dia memiliki masa depan yang cerah. Kebaikan sederhana semacam ini sangat menyentuh Qin Yichen. Meskipun dia memiliki mata pirang dan mata emas, dia adalah ras yang sama di negeri asing. Kebaikan ini harus sederhana, tidak diselimuti kemegahan ilahi. Cukup dibandingkan, itu juga menunjukkan. Harus tertutup debu. Terima kasih, Ana, matamu indah. Qin Yichen mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya, dan kemudian dia berbisik, tetapi orang-orang hidup, bukan untuk para dewa. Sikap Qin Yichen sangat rendah hati, tetapi juga sangat bertekad. Dengan tegas membuat semua orang sulit untuk mengerti. Bahkan Gilgamesh, yang terlalu sombong, terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Bajingan ini tidak ingin menjadi superior? Jika dia tidak menjadi anjing Ares, apakah dia tidak akan takut raja ini membunuhnya? Apakah ini idiot lain seperti Arthur? Tidak. Dia bahkan lebih idiot daripada Arthur. Setidaknya Arthur akan benar-benar menganggap ranting zaitun Ares sebagai suatu kehormatan untuk dijanjikan. Gilgamesh tidak bisa mempercayainya mengapa bajingan ini begitu sombong. Seorang bajingan belaka, apakah Anda pikir Anda dapat memiliki kesombongan raja ini? Ini hanya bajingan, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk melakukan hal seperti itu yang membenci para dewa. Tapi Gilgamesh mengutuk dalam hatinya, tetapi semangat murid darah menjadi semakin tak tertahankan, seperti harimau yang keluar dari kandang. Bajingan ini, benar-benar tidak ingin menjadi dewa Olympus. Bayangan Ares menjulang tinggi, seperti sekelompok semut yang berdebat. Ekspresinya acuh tak acuh, karena hasil pertengkaran membuatnya sangat tidak puas.
Dia membawa sinar keraguan yang tidak bisa ditolak. Saat itu Ares malah bertanya-tanya, mungkinkah kecurigaan Nezio benar? Orang ini sebenarnya adalah iblis yang tersembunyi di neraka. Tapi jelas tidak. Iblis yang bisa merangkak keluar dari neraka sangat licik dan tidak akan pernah semudah itu diekspos kepadanya. Segera, semua keraguan menghilang saat Ares menggelengkan kepalanya perlahan. Kekuatannya dapat menghancurkan semua keraguan. Jadi dia hanya peduli dengan hasil dari masalah ini. Apakah kamu menolak? Ares bertanya dengan sangat lugas. Meskipun dia tidak mengerti bahwa Tuan Muda Dewa ini tampaknya tidak sombong seperti Gilgamesh. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk dan tampak malu. Ya, Tuan Perang. Saya pikir karakter saya tidak dapat beradaptasi dengan Olympus. Tolong izinkan saya untuk tidak terkendali dan tidak terkendali di dunia. Saya berjanji bahwa saya tidak akan menyalahgunakan kekuatan saya untuk mempengaruhi tatanan para dewa. Om. Ares sedikit menyipit, dan pada saat itu melihat bumi meledak, tekanan mengerikan menyapu segalanya, dan bintang-bintang bergetar. Dia benar-benar menolak. Ditolak. Kecemerlangan dari Olympus. Dari ranting zaitun yang dilemparkan olehnya sebagai dewa perang. Ketika bantuan ditolak, itu secara alami berubah menjadi kemarahan. Setidaknya Ares sudah sangat marah saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak siapapun, kecuali anjing gila Gilgamesh yang gigih. Ini adalah evolusi yang sangat mulia untuk makhluk apapun di alam semesta. Dia bahkan berani menolak. Meskipun sikap Qin Yichen sangat sopan, dia bahkan memiliki kerendahan hati untuk menyembah tuan rumah. Tetapi itu tidak menenangkan kemarahan Ares, karena di matanya, ini baik-baik saja. Ares terdiam. Tetapi dunia bergetar, seolah memberitahu Tuan Muda untuk melepaskan kesombongannya dan menyesalinya. Tetapi sampai kesabaran yang pertama habis, Qin Yichen tidak menyesal kecuali senyum masam. Rahmat para dewa melindungi segalanya, dan aku menghormati pilihanmu.